Jika Anda memandu, memimpin sebuah pertemuan, Anda harus pastikan Anda mendiskusikan dengan peserta pertemuan tentang landing point. Halo, bertemu kembali dengan saya, Gus Rowi. Pada sesi hari ini, saya akan mendiskusikan tentang pentingnya rasa memiliki terhadap pertemuan yang kita lakukan. Rasa memiliki itu bukan hanya milik Anda sebagai pemandu pertemuan ataupun pemimpin pertemuan, tapi bagaimana Anda bisa mentransform rasa memiliki itu juga menjadi bagian dari para peserta pertemuan. Apa yang perlu Anda lakukan agar para peserta pertemuan yang Anda pimpin, yang Anda pandu, yang Anda fasilitasi, juga memiliki ownership, rasa memiliki yang tinggi terhadap pertemuan yang Anda pandu. Satu hal yang bisa Anda lakukan adalah mengajak para peserta pertemuan semuanya mendiskusikan apa yang menjadi landing point dari pertemuan yang Anda pimpin. Landing point adalah target ataupun sasaran akhir, tujuan akhir yang mau dicapai dari pertemuan yang Anda lakukan. Dalam sebuah pertemuan, landing point menjadi kunci, menjadi target dari mengapa sebuah pertemuan dilakukan. Anda mungkin di awal menyebutkan tentang tujuan dari pertemuan itu, tapi Anda tidak mengajak mereka, mungkin para peserta itu mendiskusikan apa target yang akan dicapai. Atau kadang Anda menyebutkan targetnya hanya sekedar monolog. Target pertemuan kita hari ini adalah A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi Anda tidak meminta ke mereka feedback dari peserta. Misalnya menanyakan apakah mungkin kita mencapai target ini dalam waktu yang ada untuk pertemuan ini. Jadi, jika Anda memandu, memimpin sebuah pertemuan, Anda harus pastikan Anda mendiskusikan dengan peserta pertemuan tentang landing point yang akan menjadi sasaran akhir dari pertemuan itu. Disinilah kita penting menyeting, mendesain pertemuan 1 jam, 2 jam, 3 jam dengan memperhatikan landing point-nya apa. Jangan sampai pertemuan 3 jam, tujuannya bombastis, luar biasa, landing point-nya nggak jelas, jadi orang kemudian menghabiskan waktunya tidak cukup berguna, bermanfaat selama 3 jam karena tidak jelas. Mungkin tujuannya jelas, tapi landing point-nya nggak jelas. Misalnya landing point itu apa sih? Misalkan dalam pertemuan yang hanya 1 jam, membahas mengenai distribusi bantuan untuk para korban COVID-19 misalnya. Ya udah, berarti dalam 1 jam landing point-nya adalah terdapat ataupun adanya keputusan tentang peta distribusi ini mau kemana. Sekali lagi, landing point sangat penting Anda sampaikan kepada peserta pertemuan, Anda sepakati dengan peserta pertemuan, sehingga mereka diajak berpikir bahwa dalam kurun waktu yang terbatas ada hal yang mungkin, ada hal yang nggak mungkin untuk mencapai sebuah tujuan pertemuan. Dan Anda membantu mereka, meng-guide mereka bagaimana merumuskan landing point yang menjadi tujuan pertemuan itu, dan juga memastikan semua setuju dengan landing point yang Anda sampaikan dan juga Anda sepakati dengan mereka, sehingga di akhir sesi pertemuan, ketika Anda mengingatkan kembali mengenai landing point yang menjadi tujuan dari pertemuan yang Anda lakukan, mereka dengan mudah akan mengatakan setuju. Intinya adalah ketika Anda melibatkan mereka tentang aturan, tentang tujuan, target akhir, atau landing point dari pertemuan itu, maka muncul di peserta pertemuan itu adalah rasa ownership, memiliki, dan tanggung jawab terhadap pertemuan yang Anda pandu. Sangat beda kan jika Anda sendiri yang menyiapkan semua agendanya, tujuannya, targetnya, dan Anda sama sekali tidak melibatkan para peserta pertemuan dalam diskusi, merumuskannya, ataupun dalam diskusi tentang apakah masuk akal apa enggak ketika tujuannya seperti ini. Perlibatan semua peserta pertemuan dalam mendiskusikan tujuan dan juga landing point dari pertemuan yang Anda pimpin akan meningkatkan tanggung jawab dan juga ownership dari peserta pertemuan itu. Selamat mencoba, silahkan berbagi dengan kami jika ada hal-hal yang membuat Anda terkejut, terinspirasi, ataupun menyentuh perasaan Anda. Sekian sesi hari ini.